Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibina alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, pertama kita teruskan dulu hadis mengenai kehadiran hati ya. Hadis mengenai kehadiran hati. Ya. Ini hadisnya ini idza qamal abdu al mu'min fi salatihi nadara Allahu ilaih. Ya. Ketika seorang mukmin berdiri dalam salatnya, Allah memandang kepadanya ya. Au qala, atau berkata apa itu? Aqbalallahu alaihi. Aqbalullahu ilaihi. Atau mungkin Allah menghadapnya ya. Hatta yansarifu wa adallathul rahmah. Sampai dia insarafa, mungkin berpalingnya. Wa adallahu ar-rahmah, dan menaunginya dengan rahmah. Wa udillathu ya. Wa udillathu rahmatu min fawqi rasi ila afaqis sama, ufuqis sama, sampai ufuk sama. Wal malaikatu takhaffahu min hauli, dan para malaikat menaunginya ya. Min hauli ya, berdiri sekelilingnya, ila ufuqis sama, dan sampai ufuk langit, sampai horizon langit ya. Wa wakalallahu bih malikan qaiman, dan Allah menyuruh ini ya, mewakilkan kepada seorang malaikat qaiman ala ra'si, untuk berdiri di atas kepalanya. Yaqul, berkata, ayyuhal musalli, wahai musalli, lau ta'lam, kalau sekiranya engkau mengetahui, man yanduru ilaik, siapa saja yang melihat engkau, waman tanajama al-tafma, dan kepada siapa engkau bermunajat, iltafta ya, maka tidak akan berpaling, wala zalta, dan engkau tidak akan ya bersama ini berpaling, min mawadika abadan. Kalau sekiranya engkau tahu, maka tidak akan kita tidak akan berpaling, tidak ingin bergeming dari tempatmu selamanya. Jadi ini hadis ya, dikatakan bahwa kita hendaknya tidak melihat hadis-hadis ini ya, seperti ini sebagai sesuatu yang mengada-ada ya, atau katakanlah kiasan atau apa. Jadi perkataan atau ya, itu adalah realitas yang sebenarnya ya. Jadi ini adalah menggambarkan apa yang terjadi jam salat ketika hamba seorang
ya melakukan salat dan mampu menghadirkan kalbu ya dalam setiap salat. Jadi jadikan ini termasuk muraqabah kita, muraqabah nih. Musyaratah, muraqabah dan muhasabah ya, dalam akhlak yang di Tuan Marmakoni. Jadi musyaratah, jadi kita musyaratah itu tekad di awal sholat atau di awal hari bahwa nanti dalam sehari ini sholat saya akan menghadirkan hati ya dalam setiap sholat. Nah terus muraqabah, kita awasi benar-benar diri kita supaya itu kita bisa melaksanakan. Jadi kita hadirkan dalam kalbu kita itu skin ya, adegan ini di mana Allah hadir bersama malaikat di langit ya, di langit dan ya dari horizon langit sampai dari ufuk langit dan seterusnya. Nah insya Allah keadaan kita akan berbeda ya, salat kita akan ada perbedaan. Jadi hal-hal seperti ini kita talkinkan, kita kita yakinkan pada kalbu kita bahwa memang kenyataannya seperti itu ya. Terus hadis berikutnya, waqala as-Shadiq alaihissalam ya, Imam as-Shadiq alaihissalam bersabda, ya tidak akan berkumpul ya, la tastamil, tidak akan berkumpul ar-rahbah war-rahbah. Rahbah ini rahbah itu keinginan untuk mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan pahala lah, kira-kira seperti itu, mendapatkan sesuatu, itu rahbah. Rahbah itu sebaliknya ya, rahbah itu takut kepada Allah karena wibawanya ya, bukan takut disiksa tapi takut merasakan kehadirannya yang maha dahsyat, sehingga timbul perasaan menghadap seseorang atau sesuatu yang berwibawa. Nah itu rahbah. Nah kalau kita bisa menghadirkan rahbah dan rahbah ini fi qalbin dalam hati seorang hamba ya, illa wajabat lahul jannah ya. Jadi ini adalah mungkin ekspresi bentuk dari kehadiran kalbu ya. Dan fi qalbin illa wajabat lahul jannah, kecuali diwajibkan bagi hati itu al jannah. Wa idza sholaita fakbal, jika engkau sholat maka fakbal biqalbika, maka menghadaplah dengan hati ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu laisa min abdin yaqbalu biqalbihi Allah azza wa jalla fi salatihi wa du'aihi illa aqbalallah. Jadi tidaklah seorang hamba menghadap dengan hatinya kepada Allah azza wa jalla dalam salatnya dan menyerunya, kecuali Allah menghadapnya ya, menerimanya. Biqabulin mu'minin, dengan 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 hati mukmin ya. Wa yadau ma'a mawaddatihim iyahu bil jannah, dan menguatkannya dengan memberikannya surga, kira-kira begitu ya. Nah surga ini bukan nanti ya,
kalau dalam jadi surga-surga yang kita rasakan sekarang, apakah kalau kita bisa merasakan sekarang kenikmatan sholat, yaitu surga yang bisa kita rasakan. Jadi memang sholat ini suatu yang ibadah yang luar biasa ya. Dan surga ini bukan semacam pahala ya, tapi akibat. Jadi hubungan antara perbuatan hamba dengan surga atau dengan pahala atau dengan itu bukan hubungan yang intibari seperti orang bekerja mendapatkan gaji ya. Tapi hubungan sebab akibat, seperti orang melakukan sesuatu yang barangkali mungkin kecil tapi akibatnya bisa besar ya. Katakanlah orang lalai, katakanlah kalau dia pegang mesin atau nyetir atau apa misalkan, ya akibatnya fatal. Jadi itu kalau akibat yang buruk, kira-kira seperti itu. Jadi sholat ini seperti itu. Jadi kalau ditinggalkan akibatnya fatal. Dan Nabi Ja'far Abi Abdullah alaihissalam, dan dari Abi Ja'far ya, Abi Abdullah Abi Ja'far ini Imam Bakir ya alaihi salatu wassalam, Abi Abdullah alaihi wassalam, anna huma ya, keduanya qala ini ada alif di belakang ini menunjukkan keduanya bersabda ya. Jadi dua orang berkata, itu kalau bahasa Arab menulisnya seperti ini. Inna sholati illa ma aqbala alaihi, inna malaka fi sholati ma aqbala alaihi fihi ma fa in aghafil ada biha ya, dipukul ya bacanya, kira-kira seperti itu ya. Bismillah. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qala ya Abadar ya. Ini Rasulullah berpesan kepada Abu Dar radhiyallahu anhu. Rakaatani ya. 2 rakaat muqtasidatani yang dimaksudkannya dengan intention, dengan niat. Fi tafakkur, dengan tafakkur khairi min qiyami lailati, dari 2 rakaat dari sholat malam, wa qalbi sahun, dan kalau hatinya lalai, wal ahadits fi hadzal bab kasiratan wa hadzal mafikan. Jadi 2 rakaat yang dilakukan dengan tafakur ya, itu lebih baik khairun biasanya dari berdiri semalaman ya, dengan kalbu yang lalai. Dan jadi hadis-hadis mengenai wal ahadits fi hadzal bab, mengenai bab ini ya, mengenai pentingnya kehadiran ini sangat banyak. Wa hadza al-miqdaru kafin, dan ini kita cukupkan sampai di sini ya, kira-kira begitu ya. Jadi intinya dulu juga sudah kita sebutkan bahwa 2 rakaat yang dilakukan dengan dengan kalbu yang hadir, kalau tidak bicara dengan hatinya, dengan sesuatu, dengan urusan dunia, maka Allah akan mengampuninya. Hadis itu mana ya? Mungkin yang ada di atas ya. Ya. Ini ini tidak sabar ya untuk menyelesaikan buku ini ya.
Ini misalkan ini tentang ini halaman ini masih 80 ya. Ini misalkan ini tentang adab apa fi abadil adab ya, al adzan wal iqamah ya, mengenai adzan dan iqamah. Ya. Ini bab pertama fi sirril hibah ya. Rahasia keduanya, rahasia adzan dan iqamah, al-jumali wal adabihima, dan adab secara umum ya, jumali itu artinya secara umum, wal adabihima al-ijmaliyah, dan adab-adab ismaliyah. Ini agak loncat karena imam kebetulan lagi ini ya. I'lam ya, ketahuilah, i'lam anna salika jika seorang salik ilallah la budda lahu fi adan ayyu'allina liqalbi alladhi huwa sallatahu al-qawiyyu al-malakuti wal malakutiyah wa sairil junudil muntasyirah fil jihadil mutasyiddatil maliki wal malakut ya. Ketahuilah ya, jika seorang salik, jadi seorang itu salik itu dibedakan dengan abid ya. Kalau salik itu beribadah dengan apa? Dengan target, dengan apa? Target output, dengan melihat hasil-hasilnya. Ya, memperhatikan. Kalau abid mungkin asal beribadah saja. Jika seorang ini melakukan adzan dan iqamah ya, dalam adzan ini bukan iqamah ya, hendaklah dia yu'allinu al-qalbu ya, hendaklah dia ya melakukannya dengan hati ya, dengan hati dan mentalkinkan dengan hati, dan yang merupakan penguasa al-qawil malakutiyah wal malakuti wasairil junudil muntasyirah fil jihadil muntasyirah ya, yang pada kolbu yang merupakan, jadi ketika melakukan adzan itu hendaklah kita mentalkin ya, dengan ya lafal-lafal adzan itu kepada hati kita ya, hati yang merupakan penguasa seluruh baik potensi kita ya, potensi lahir maupun potensi batin. Iklanan li khuduri fil mahdiri wa haitsunahu hatta nahu in kana muntasyirikan. Terus wa in kana minal junub tajubani fala buddha. Bentar ya. Dan kalau dia terhijab maka tidak akan masuk ya, tidak akan masuk pada kehadirat muqaddas ya, kehadiran yang maha suci. Biduni dan tanpa kalau tanpa adab, tanpa itu mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa ya, dan tidak akan bukan merupakan iklan lil qawil malakuti, tidak akan, dan dia dalam adzan dan iqamah itu adalah iklan ya, pengumuman ya, seruan kepada potensi-potensi malakutiyah dan mulkiyah ya. Potensi malakut itu potensi batin, mulkiyah itu potensi lahir, wajuyusil ilahiyah lil hudur. Jadi adzan itu adalah seruan kepada potensi-potensi lahir dan potensi-potensi batin kita dan kepada sekitarnya ya. Itu adab secara umum.
Jadi orang-orang sekitarnya, ke benda-benda sekitarnya, ke malaikat, ke siapapun. Jadi hendaknya adzan dan iqamah itu tidak dilakukan ya sekedar katakanlah memenuhi kewajiban ya. Dan seruan-seruan itu hendaklah dilakukan, lafal-lafal adzan dan iqamah itu hendaklah dilakukan dengan intention, dari dalam hati ya, dengan dari keinginan untuk menyeru gitu. Untuk menyeru siapapun yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama melakukan sholat. Dan ini adalah adab ijmaliyah, adab secara umum. Ya, dan ini adalah tanbih ila adzamatil maqam. Ini adalah tanbih ya, tanbih itu peringatan lah kira-kira kepada pengingat ya, keagungan makom ya, keagungan Allah, makom Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi wa azamatihi, dan qadarihi dan keagungannya lah ya, ahmaduril wal hadirin watadzalil mungkin, dan yang intinya adalah seruannya, takbir itu Allahu Akbar dalam adzan dan iqamah itu adalah peringatan, ya diulang untuk peringatan kepada ya, untuk mengingatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kehambaannya, kehinaan, wa tadallulil mungkin dengan wujud mungkin, wa faqrihi dan kefakiran wujud mungkin ya, kefakiran semua wujud selain Allah Subhanahu wa taala, wa faqati dan kepapaannya ya, wa nuqsihi dan kekurangannya ya, fakir, wa ajzihi dan kelemahannya, kelemahan ya, kita ini ya gitu, hina, fakir, butuh, kurang ya, dan lemah, an qiyami bil amri, untuk berdiri, an qabilati lil huduri fil mahdadi ayyidul latif ar-rahman ya, supaya adalah dia memohon kekuatan kepada yang maha pengasih, lil haqi jalla wa ala, lil haqi ya, ar-rahman yang yang maha pengasih dan maha agung ya. Wal iqamah itu adzan ya, tadi adzan. Wal iqamah yal iqamatul qawi al malakuti wal mulki fil mahdari, dan iqamah itu juga iqamatul qawi al malakuti, dan berdirinya potensi malakutiyah, potensi batin. Potensi batin ya, akal, kemudian waham ya, khayal, potensi yang batin ya. Nah ini dihadirkan ya, jadi berdirinya potensi malakut dan mulkiyah dan potensi lahir. Jadi ini potensi batin didahulukan ya. Jadi penting dalam dalam jadi sini kalau dalam akhlak ya, potensi batin didahulukan ya. Jadi jadi akal kita, waham kita, khayal kita itu bersiap-siap untuk melakukan sholat. Setelah itu baru potensi mulkiyah, potensi lahir, mulai dari ya semua, mata, telinga, tangan, kaki, perut,
dan itu pokoknya potensi mulkiyah itu ya 7 anggota badan itu ya. Bimahdari waqtari wa adabuha, dan adabnya wal khaufi wal khasyah ya. Adabnya itu adalah khauf dan khasyah. Nah, kalau kita bisa menghadirkan khauf ya. Khauf ini kayak takut ya. Terjemahan bahasa Indonesia suka diterjemahkan takut, tapi katanya takut itu tidak mewakili mana ini ya. Mungkin lain kali kita itu itu khasyah dan takut. Wal haya, takut, khawatir, dan haya ya, malu. Wal hajal ya katanya. Warroja, harapan. Wal al wasik ya, warroja al wasik, dan harapan yang kuat ya, yang kokoh. Jadi ada batin gitu ya, kita menghadirkan perasaan-perasaan ini ya, perasaan malu karena kekurangan, dan perasaan ini nggak tahu apa, dan harapan yang ghaira muntana ila rahmah, kepada kasih sayang, ghaira muntana ya, yang tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya. Wasaliku labudda lahu, dan bagi salik ya harus, labudda itu pasti ya. Ya, untuk memahamkan ya, ayyufahima, hendaklah dia memahamkan qalbahu, pada hatinya, fi jami'i fusulil adzan, mengenai seluruh fusul-fusul adzan dan iqamah. Jadi lafal-lafal adzan itu hendaklah difahamkan kepada hatinya ya, tidak lewat begitu saja. Ya, keagungan ini keagungan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari waja'alahu dilin nafsi, dan menjadikannya dirinya itu ya seperti tadi itu ya, hina, lemah, dan kurang ya, hatta yasul khauf wal khasyah, sehingga menghasilkan khauf dan khasyah ya. Min janibil akhar, dan dengan ungkapan lain, la butalahu ai, hendaklah dia memandangnya, ayyariyahu ar-rahmatil wasiyah, hendaklah dia memandang rahmatnya yang rahmat Allah yang maha luas, dan kelembutannya ya, wal altaful karimah, dan lutufnya yang pemurahnya, sehingga menghasilkan roja ya. Jadi satu sisi memandang Allah itu agung ya, menimbulkan khasyah dan khauf tadi itu, dan satu sisi harus memandang Allah itu juga maha pemurah, maha lembut ya. Lembut itu ya, siapapun yang datang diterima gitu ya, asal mengakui kesalahan dengan itu. Jadi dua-duanya itu harus seimbang, harus hadir. Kalau khauf saja tanpa roja ini, tapi membayangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang akan putus asa ya. Sebaiknya kalau orang melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa khauf dan khasyah tadi, orang bisa gurur ya, gurur, tertipu. Jadi nanti dua-duanya tidak menghasilkan perbaikan. Jadi orang putus asa, nggak mau memperbaiki diri, malah juga nggak akan bisa, nggak akan diterima. Atau kalau itu nanti juga diampuni, dua-duanya tidak menghasilkan perbaikan.
Jadi fal qalbu apa ya, maka hati adalah ya hidup dengan yang asyauq wal jad, dan adalah hati itu ya dengan syauq, dengan kerinduan, dan jadbah ya, tarikan. Jadi ada syauq, ada jadbah. Wa yuqatimul hub wal ishq nadu aqdamiha, dan ya hendaklah dipenuhi dengan itu kecintaan dan asyik ya, dengan ishq fi mahdharil uns ya, dalam kehadiran uns, kedekatan. Ya, jadi begitu ya. Ini mengenai adzan dan iqamah ya. Ya, mengenai ini mungkin sampai di sini dulu, mengenai adab salat. Ya, Ayatul Hikmah. Pasal kelima ya. Yang kasimul husulil nau'i in kasamul mantiki wal istisqaqi ya, bahwa apa fasal nau'i, fasal dibagi menjadi mantiki dan istiqaqi ya. Jadi definisi itu ya, definisi itu terdiri dari jins dan fasal ya. Manusia didefinisikan sebagai hayawan nantik, itu hewan yang berpikir misalkan. Manusia itu adalah hayawan itu adalah jins, merupakan genus dari manusia, dan berpikir itu fasalnya ya. Nah, itu fasal, pengertian fasal ya. Terus kemudian nah, fasal yang kita kenal dalam mantik itu disebut fasal mantiki ya. Dan fasal mantiki, fasal yang biasa disebut dalam mantik. Nah, di samping fasal mantiki ternyata ada fasal istisqaqi. Istisqaqi ini apa? Istisqaq ini ya berasal dari kata syaqqa ya. Syaqqa, tashkik, itu adalah kira-kira artinya membagi ya, mengambil atau mengekstrak. Misalkan kalau dalam dalam nahwu itu ada isim mustaq ya, jami' mustaq yang dibelah. Jadi misalkan alim jamannya ulama, itu mustaq. Jadi pengertian mustaq di sini adalah sumber ya, terus dikali-kali dibagi-bagi keluarlah sumber. Jadi misalkan katakanlah berpikir bagi manusia itu sepertinya bukanlah fasal yang sesungguhnya ya. Kalau dipikir-pikir kan fasal itu kan zat ya kan, zat itu harus jauhar ya kan, padahal katakanlah kalau berpikir itu atau berkata, bahkan misalkan
itu suatu perbuatan ya. Perbuatan kan bukan johar, bukan zat. Jadi definisi kan terdiri dari jins dan fasal. Karena dia menerangkan zat, maka mukawim itu penyusunnya ya. Mukawimnya itu harus zat juga ya. Nggak bisa mukawimnya itu bukan zat atau arot. Kalau bukan zat itu arot kan ya, atau bukan substansi. Nah, misalkan berbicara itu kan bukan zat, jadi nggak bisa dianggap sebagai mukawim dari insan gitu. Atau katakanlah bahkan berpikir, apakah berpikir itu adalah fasal atau penyusun? Enggak kan. Berpikir itu adalah memahami ilmu, dan ilmu itu adalah kaif nafsani. Kaif kualitas, merupakan kaif itu kualitas ya, kualitas dari jiwa. Sorry screen-nya belum ya. Ya, fasal. Jadi berpikir itu adalah memahami ilmu, dan ilmu adalah kaif nafsani. Kaif nafsani adalah arot ya, bukan johar. Jadi sebetulnya nggak tepat definisi bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kadang juga orang kayak dalam mantik itu misalkan juga digunakan fasal ganda. Misalkan mendefinisikan hewan. Apa itu hewan? Hewan itu adalah jisim yang hasasun ya. Jismun namun. Jisim yang namun itu tumbuh ya. Hewan itu apa? Hewan itu adalah jismun namun hasasun mutaharrikun bil irodah. Itu definisi hewan menurut mantik, kata begitu. Adalah jisim yang tumbuh, hasasun mengindra, mutaharrikun bil irodah bergerak sesuai kehendak. Itu definisi dari hewan. Apakah fasal tadi itu, hewan itu bisa dianggap sebagai fasal yang tadi itu tumbuh, mengindra, kemudian bergerak dengan kehendak? Nah, fasalnya kok banyak? Ya nggak bisa, fasal itu harus satu gitu. Jadi itu juga keliru ya. Gitu. Jadi fasal itu harus satu. Jadi fasal yang sesungguhnya itu disebut fasal istiqaqi. Fasal istiqaqi merupakan sumber dari fasal mantiki gitu. Nah, terus selanjutnya ini poin-poinnya ya. Fasal akhir itu yang menentukan. Ini ada hubungannya dengan akhlak ya. Fasal akhir itu adalah yang menentukan dari fasal selanjutnya. Jadi fasal akhir maksudnya apa? Nah, ini anna hakikatu syai' bi faslihil akhir ya. Bahwa hakikat sesuatu itu adalah dengan fasalnya yang terakhir. Jadi misalkan ada orang kan, orang bla 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 bla, misalkan alim, ya alim. Jadi alim berarti, maka kalau disebut alim maka dia juga natik ya kan, dia juga hayawan gitu. Jadi hayawannya hayawan bukan itu ya, bukan turunan dari alim, katakanlah natik. Jadi dikatakan alim maka natiknya ikut. Yang terakhir itu yang menentukan.
ya. Terus misalkan katakanlah faqih. Nah, alim kan belum tentu faqih. Maka faqih itu menentukan dia bisa alim, bahkan katanya ketika hayawannya atau misalkan itunya itu berubah. Misalkan dalam kasus manusia ya. Manusia itu disparitasnya itu sangat tinggi, tidak seperti kuda. Kuda itu ya seperti itu aja. Pakai dengan ada kuda besar, kuda kecil, kuda cantik, kuda kurang cantik. Udah selesai. Kuda kuat, kuda lemah, kuda lainnya kencang, kuda itu udah selesai, itu kuda. Tapi kalau manusia enggak, manusia itu disparitasnya sangat besar. Mulai dari yang lebih parah dari setan sampai yang lebih canggih atau lebih mulia dari malaikat. Nah, apakah ini masih dari mahiyah atau dari jenis yang sama? Kan enggak, kan repot gitu. Jadi manusia itu begitu berbeda satu sama lain. Misalkan katakanlah ya gitu, para jabarin itu para manusia yang kita lihat manusia sehari-hari itu, ada yang katakanlah kayak Amerika begitu, ada yang kayak Iran. Masa itu disamakan dari substansinya? Mahiyahnya sama, esensinya sama, kan repot. Jadi awalnya memang barangkali sama, ketika lahir sama ya, sama-sama potensi, sama-sama begitu, tapi begitu berkembang fasenya yang terakhir itu yang menentukan gitu. Jadi yang belakang hayawanianya bisa berubah, bisa hilang. Bahkan kalau mati, meninggal, hayawaniah hilang, manusia itu habis. Tinggal fase yang terakhir. Nah, fase terakhir itu yang menentukan manusia itu apakah dia masuk jadi baik atau jadi buruk. Ini aplikasinya dalam akhlak ya. Yang terakhir, poin terakhir itu dari pasal ini itu adalah bahwa fasal itu bukan dari jinsnya ya. Jadi fasal itu tidak dari bukan turunan dari atau bukan bagian dari jins ya. Misalkan natik itu bukanlah dari hayawan ya, beda natik dengan hayawan. Indikasi beda atau bukan bagian atau tidak termasuk itu adalah dia tidak bisa terhubung dengan hamlul awali ya. Tidak bisa terhubung dengan sebagai berindikasi primer. Kita nggak bisa mendefinisikan hewan bagaimanapun dengan natik ya. Hewan adalah apa? Hewan ada bla 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 natik, nggak bisa. Dalam hamil awali nggak bisa. Tapi bisa dalam hamil syai, di luar bisa bersatu. Hewan dan natik bisa bersatu. Nah, itu poin-poin dari pasal kelima ya. Coba kita lihat matanya ya. Kita matanya kan kita udah sampai di sini ya. Ya. Wal fusul istiqaqi mabda'un al-faslil mantiki ya. Sudah kayaknya ya. Bahwa fasal istiqaqi itu adalah sumber mabda ya. Mabda itu sumber dari fasal istiqaqi. Fasal mantiki. Bahwa fasal hakiki dan fasal istiqaqi adalah merupakan fasal yang hakiki. Al-muqawwim linau'i, dan fasal istiqaqi ini adalah muqawwim, penyusun ya. Muqawwim itu misalkan rumah itu secara materi itu tersusun dari misalkan bata gitu ya, semen, kayu. Itu muqawwim namanya. Itu muqawwim tabi'i ya.
ada mukawim yang bukan tabii. Rumah itu apa ya? Rumah itu tersusun dari apa misalnya madi dan surah, apa namanya, material rumah dan bentuk rumah, itu mukawim. Dan fasal istiqaqi itu adalah merupakan mukawim dari spesies, dari nau. Kakaunil insan, apa seperti misalkan insan, apa fasal istiqaqi dari insan itu, za nafsin natiqiyah fil insan, apa jadi adalah apa nafsun natiqiyah, ya, jiwa yang natiqiyah, bukan natiknya tapi sesuatu yang membuat orang itu menjadi natik, gitu, kira-kira begitu. Fil insan wa qaunil fursi, ya misalkan kuda, du nafsin sahiliyah, ya, yaitu nafas sahiliyah. Sahil itu mungkin kira-kira kalau nggak salah meringik, ya, ya suara kuda itulah. Ya, itu yang disebut fasal istiqaqi. Jadi fasal istiqaqi ini kata Ibnu Sina ini sangat sulit ditentukan atau bahkan hampir tidak mungkin untuk ditentukan. Jadi seperti kemarin dikatakan bahwa hakikat kita saja itu kita tuh nggak tahu persisnya kita kayak itu apa, itu sebetulnya fasal kita apa itu, apakah benar-benar nanti itu fasal kita itu, wallahu alam. Ya, jadi kira-kira begitu, ya. Terus kemudian summa inna haqiqatin nau'i wa faslil akhar. Nah, ini akhir, ya, akhir. Bahwa tadi itu, ya, bahwa hakikat nau adalah fusulihil akhir, apa fasal yang terakhirnya. Fasal terakhir, hakikat sesuatu adalah fasal terakhirnya. Ya, seperti tadi dikatakan dalam akhlak. Wa dzalika li'annal faslul muqawwim wal muhassil nau'ihi. Ya. Dan karena apa? Karena fasal akhir adalah muqawwim, adalah penentu dari nau'nya. Tadi udah kasih ilustrasi, ya. Wa ma ukhidha fi asnasiyati wa fusulihil akhir ala nahwil ibham ma'khudun fihi ala wajil tahsil. Apa ya? Ya, intinya gitu ya, nanti persisnya kita lihat, ya. Wa yartafi'u alaihi anna hadhiyati, ini bahasa filosof nih, ya. An-nau'i bihi, ya, bahwa anna hadhiyati nau'i bihi, ini hadhiyah ini dari hada, ya, hada dibendakan menjadi sesuatu. Ini apa ya, keinian, thisness kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, hadhiyati an-nau'i bihi, ya, dengan fasal akhir tadi itu, ya, ini di sini adalah fasal akhir. Jadi hadhiyah, thingness, sesuatu itu dengan apa, fasal akhirnya. Jadi kita hati-hati. Jadi fasal akhir kita itu ditentukan ketika di dunia ini. Ya, kalau di dunia ini kita makan, ya fasal akhir kita jadi tukang makan. Ya, jadi usahakan, ya, kita harus berusaha supaya kalau tukang ngambek, ya jadi tukang ngambek, gitu, ya. Nah, jadi kita ini sedang menyusun fasal akhir kita ini di dunia ini, ya, kita harus hati-hati. Iya itu an-naul makhudun bi, dan dia akan terjaga, ya, dengan itu. Ini penekanan dari ini artinya kurang lebih sama lah.
akan terpelihara dengan itu. Jadi setelah kita dapat fase akhir, ya fase akhir itu yang akan merupakan menjaga kita tersimpan dalam diri kita. Walau tabaddal ba'dal ajnasihi, dan sekalipun terganti ya sebagian ajnasnya, sebagian genusnya ya tadi itu. Kalau kita meninggal, hayawaniyah kita mungkin hilang. Gitu, kita berganti jenis. Nah, kalau kita berganti jenis, yang menentukan itu adalah fasal akhir kita itu yang kita bentuk selama hidup di dunia ini. Makanya lau tajarrudu suratul allati ya husulil bisyartilah, dan ya jika terjadi tajarrud ya suratu bisyarti khusus ya, katakanlah surahnya tadi itu bisyartilah ya, katakan ya gampangnya surahnya tadi hilang, anal mada dari materi allati ya jinsu bisyartilah, bagiun nau'in ala hakikatihi nau'ihi kamalau tajarrudin nafsi natikiyah anil badan. Ya, ini terselip akhlak ini ya, di sela-sela filsafat. Ya, ini kurang lebih artinya ya kayak tadi itu. Jadi kalau kita meninggal bahwa majah kita itu hilang, dan kemudian kita tinggal di fase akhir kita itu. Sebagaimana tajarud, jadi terjadi meninggal itu artinya terjadi tajarud ya, pemurnian, pembebasan dari madah dan materi. Tsumma innal faslah ya. Kemudian bahwa fasal itu ghairu mundarijun tahtal jinsihi. Bahwa fasal itu bukanlah mundarijun ya, di bawah atau bagian di bawah mundarijun tahta jinsihi. Fasal itu bukan dari genus ya. Jadi yang terakhir tadi, poin terakhir, bimakna dalam arti annal jinsa, bahwa jin ghairu ma'khudun fi haddihi ya, bahwa tidak bisa jenis itu diambil dari definisinya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan tadi itu hubungan antara fasal dengan jenis itu tidak bisa saling mendefinisikannya. Apa di sini nasik bla 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 hayawan, nggak bisa, atau apa di sini hayawan bla 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 natik, nggak bisa itu. Dan tapi keduanya bisa bersatu di luar hayawan natik ya, manusia misalnya. Wa illah, dan kalau tidak demikian ihtaja ilal fusuli yuqawimuhu, maka kalau demikian maka dibutuhkan fasal untuk menyusunnya ya, menyusun jenis mungkin ya. Dan wanantakilul kalam ilaihi wa tasalsul, dan kalam ini akan terulang ya, dan menjadi tasalsul ya, nggak ada habisnya, jadi membutuhkan fasal kayak gitu. Al-fusili ghairu mutanahiyah, tidak ada selesainya ya. Ya, begitu. Ada komen? Ada? Baik, kalau tidak ada dicukupkan sekian. Kita tutup dengan alhamdulillah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pejuang Palestina, para syuhada, para korban kebiadaban Amerika dan Israel di Palestina dan di manapun mereka berada ya. Ya, kemarin ada video itu, ada seorang wartawan itu kena senjata RX ya gitu ya, Bapak sampai enggak pegang sih. Jadi senjata itu ya kita tahu itu senjata apa sih, nggak ada nggak kelihatan ya, begitu cepat sampai nggak kelihatan ya. Tidak ada bahan meledaknya, cuma terdiri dari pisau, 6 pisau yang berputar ya, kencang, dan wartawan itu kena bisa diincar kakinya ya. Kakinya kena, dia lagi di depan rumah sakit, mungkin ada pengenal wajah atau bagaimana gitu ya, si senjatanya itu dia bisa mengincar orang secara khusus ya gitu. Baik ya, untuk beliau kita hadiahkan Al-Fatihah dan sholawat ya. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunni walika al-hujjati minil hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa ta'ala hatta tuskinahu arduka ta'an wa tumatti'a wa ta'wila birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.